Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Fankoy Channel. Kali ini saya berada di kolam budidaya bandeng dan juga ada fanami sebenarnya. Cuman fanaminya di usia berapa minggu itu kok SR-nya turun ya. Di samping karena memang ada lele waktu itu saat dapat 1 minggu itu nggak tahu dari mana lele itu kejatuhan dari atas, di bawah burung atau apa, yang jelas sejak saat itu SR-nya turun. Jadi ini mungkin saya sementara fokus di bandeng ya, yang saat ini memasuki DOC 67 hari. Jadi di DOC 67 hari ini bisa kita lihat ya, kalau saya lihat dari sini sih ukuran panjang bandeng itu sudah mencapai 10-12 cm ya, itu guys. Jadi nanti bisa di zoom sendiri, itu pakan yang saya berikan adalah pakan bandeng ukuran nomor 2. Kemarin saya coba pakan lele ukuran nomor 3 itu agak kebesaran guys, jadi ikan nggak langsung bisa nelan ya. Di sini size nya saya turunkan menjadi size ukuran nomor 2, tetapi yang pakan lele ukuran nomor 2 itu tidak ada gitu guys, sulit saya jumpai. Jadi ini saya pengennya sebenarnya mau coba pakai pakan lele ya, tetapi cari yang nomor 2 itu tidak ada. Jadi saya terpaksa pakai yang nomor 3 kemarin itu. Tapi karena nomor 3 itu bagi bandeng masih terlalu besar di ukurannya yang sekarang, jadi saya harus pakai yang nomor 2, tetapi yang untuk memang benar-benar untuk ikan bandeng, bukan untuk ikan lele. Karena ikan lele yang nomor 2 sulit didapat, karena kabarnya sih yang nomor 2 itu proteinnya tinggi guys kalau untuk ikan lele itu. Jadi kalau dibandingkan yang nomor 3 sama-sama pakan ikan lelenya, itu masih bagus di yang nomor 2. Untuk masa pertumbuhan atau pertumbuhannya itu lebih cepat kalau pakai pakan pelet ikan lele nomor 2. Tapi karena mungkin yang beli juga banyak barangkali ya guys ya, jadi saya kok jarang dapat ya. Makanya saya akhirnya cari yang pakan ikan bandeng. Saya mohon maaf sebelumnya untuk beberapa minggu lalu saya tidak bisa update perkembangannya ikan bandeng seperti apa, panennya seperti apa, karena ikan bandengnya ini masih malu-malu guys, tidak mau dimasukkan konten gitu ya. Jadi saya di saat dekat gini, saat makan itu dia langsung ke dasar sembunyi. Jadi saya nggak bisa menampilkan apa-apa. Dan ini baru saya coba, saya kasih pelet dengan nomor 2 ini, dia kok sudah berani ya, tanpa rasa takut memakan pelet yang saya berikan. Sejauh ini sih perkembangannya lumayan lah. Itu bisa lihat ya.
Kalau lebar badannya itu mungkin sekitar berapa ya, 2 sentian, 2 senti, tetapi panjangnya itu sudah 10-12 ini guys, panjang-panjang. Jadi cenderung ikannya itu jenisnya ikan panjang ya, bibit Bali kalau orang bilang. Tapi ya apapun itu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan pakan yang saya berikan ini tidak hanya membuat mereka kenyang, tetapi juga dalam pertumbuhannya akan menjadi baik dan cepat besar, bobotnya juga berat, dan mudah-mudahan hasil per kilonya itu misalnya 5 ekor per kilo itu cepat ditempuh gitu loh guys, dengan tidak banyak pemberian pakan. Ini kalau lihat sekilas ya, penampakan hijaunya air itu sebenarnya kalau ukuran tambak itu ini terlalu hijau. Ukuran tambak dengan tanpa pemberian probiotik ini terlalu hijau karena terlihat padat gitu ya guys. Tetapi kalau ini hijau dengan pemberian probiotik itu beda. Jadi hijaunya pemberian probiotik itu masih menyisakan ruang udara untuk ikan budidaya, sehingga dia enggak kesulitan bernafas ya, sehingga tidak munggut. Ya memang pernah ini sih, waktu saya nggak kesini beberapa minggu lalu tuh, itu kan yang memberi probiotik kan saya, jadi tidak saya berikan probiotik, itu ikannya munggut. Tapi penjaga kolamnya saya pesenin untuk memberikan penambahan air ya, pengenceran, supaya ikannya tidak munggut. Jadi nanti ini mungkin kalau buat tambak tidak bisa sama ya, artinya tidak bisa sama itu kalau memang sama-sama buat sama-sama pakai probiotik sih sama. Tapi kalau ini kan biasanya tambak tidak menggunakan probiotik dengan tambak yang menggunakan probiotik itu beda. Jadi masih berani agak tua-tua dikit, agak padat-padat dikit probiotiknya gitu guys. Tapi kalau tambak sebaiknya janganlah, karena kan utamanya tambak yang sulit untuk mendapatkan air, sulit istilahnya itu hanya mengandalkan atau pengisian airnya itu dari hujan. Itu sulit ya, di saat terlalu hijau itu nanti kita pengencerannya susah. Tapi kalau untuk kolam agak dihijaukan dikit, begitu kelihatan ada gejala ikan lemas, biasa ditanda itu dikasih makan dia nggak semangat guys. Dikasih makan soalnya kan dia sibuk mencari oksigen ya, jadi karena sibuk mencari oksigen dia nggak sempat cari makan. Itu tandanya bahwa itu harus segera diencer ya, kasih air biar encer airnya dan ikan budidaya tidak munggut. Tetapi kalau ikan budidaya itu masih mau makannya juga lahap, berarti kandungan oksigennya itu masih tergolong cukup. Tapi tetap kita harus standby, waspada ya, karena begitu munggut nanti kalau dibiarkan ya bisa akan terjadi kematian. Oke, mungkin itu dulu ya guys. Saya nggak bisa nyerok juga ini guys. Di saat diserok itu dia langsung tenggelam. Mungkin itu dulu ya guys. Nanti kalau
coba saya share dapat ya nanti saya tambahkan di video ini, kalau enggak ya kapan-kapan lah. Oh ya, air yang ini guys, air yang hijaunya agak tebal itu sebenarnya di ikan itu cepat guys, apa makanannya kan banyak sehingga pesannya itu cepat. Cuman kalau nggak imbang dengan DO atau dengan oksigen terlarutnya yang ada di dalam air, itu menimbulkan apa ikan budidaya kekurangan oksigen dan tidak bisa bernafas, akhirnya monggut. Makanya ini aerator itu ya juga penting ya. Kalau aeratornya kenceng ya nggak masalah dalam posisi hijau. Terus lebih lagi ada probiotiknya, jadi saling mendukung lah. Oke, saya rasa cukup dulu guys. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, rekan-rekan budidaya udang faname air tawar dan budidaya ikan bandeng. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.